Oh ya, masalah lama penyaluran energi. Untuk praktisi yang baru ikut, kita praktekkan, kita bilang selalu 3 menit per posisi. Mengapa? Kita asumsikan praktisi yang baru belajar tidak tahu yang apa maksudnya energi cukup atau tidak cukup. Oke? Nah, demikian juga melakukan terapi ke orang. Kita anjurkan sekitar 15 menit. Dengan catatan itu kita asumsikan bahwa praktisi itu juga tidak tahu cukup atau tidak cukup. Tapi bagi praktisi yang sudah cukup pengalaman, walaupun masih S1 juga, tapi sudah cukup pengalaman, mestinya bisa tahu pada saat kapan energinya mengalir dengan kencang, pada saat kapan energi terasa udah makin pelan seakan-akan tidak mengalir. Pada saat tidak mengalir itulah waktunya untuk pindah posisi. Kalau lagi self-healing, kalau lagi terapi orang lain, pada saat tidak mengalir itulah waktunya untuk berhenti. Jadi, mendengar apa? Coba lihat ini. Lampu. Oke, barusan mikir apa? Ada mikir apapun yang lain nggak? Nggak ada kan? Nah, barusan tuh sudah meditasi selama 90 detik. Tidak berpikir, tapi pikiran tidak kosong, betul kan? Pikiran tidak kosong kan? Tapi tidak berpikir apa-apa kan? Nah, meditasi sebenarnya kayak gitu. Kalau orang yang belajar ilmu bela diri ngerti nih, dalam keadaan waspada, nah itu meditasi. Bukan. Contoh bagaimana kita bisa, ya, pikiran kita tidak kosong, tapi kita tidak sedang berpikir. Gitu. Setahu saya sibuk membaca doa dari ayat A sampai Z, tapi pikirannya kemana-mana begini, betul kan? Nah, ada yang begini, gitu. Jangan berpikir, jangan berpikir, jangan berpikir. Ya, bagaimana caranya memerintahkan otak untuk tidak berpikir? Kalau ya itu sudah berpikir, ya kan? Jangan berpikir itu pikiran kan? Nah, bagaimana caranya juga? Bukan masalah. Jadi masalahnya justru kalau kita udah ngaco, itu meditasi udah gak karuan ya udah. Stop, berhenti. Ya. Oh ya, mengenai itu tadi juga satu hal yang saya lupa bilang. Selagi self healing atau terapi orang ada gangguan harus ngangkat telepon atau apa, jangan dipikir ini tanggung posisi satu lagi ntar gue jawab enggak. Begitu ada gangguan berhenti saat juga, ya. Jadi tidak ada istilah selesaikan dulu. Ada lagi meditasi, bu, ada tamu bu. Ya iya sebentar tanggung. Dah berhenti saat itu juga. Dah, ntar tanggung lagi. Ntar sambung lagi. Nah, kalau dipaksain itu penyakit terus lanjutan. Ya, sakit terus aja. Itu disambung lagi, itu disambung dalam posisi yang sama atau kita start lagi? Bisa disambung di posisi yang sama, bisa dimulai dari nol, nggak masalah. Atau kalau misalnya kita ada telepon tadi, kita mengangkat telepon itu boleh nggak dalam posisi? Bisa. Kalau ini, ya sambil begini kan, bisa. Nah. Tapi nggak ada tapinya. Bisa ya? Kecuali kalau kayak gini, masalahnya teleponnya yang kagetan gitu misalnya. Maaf bu, harga saham ibu turun 30. Makanya walaupun bisa, saya sih bilang paling bentar berhenti aja. Kamu mau duduk. Apa sih bilangnya? So kenapa sih interupsi 5 menit dan ulang lagi apa gitu? Karena dalam pelajaran kita yang terdahulu itu kalau kita misalnya menghentikan pada titik tersebut, maka kita harus mengulang dari titik awal. Ya anggaplah iya. Sekarang maksud saya bilang apakah self-healing itu diperlakukan seperti hutang gitu kayak maksudnya kalau bayar lebih sedikit rugi banget gitu loh. Bagian 21 hari yang kasihan bagi peserta yang pertama. Dia harus mengulang dari awal. Nah, jadi ya kira-kira kalau misalnya baru mulai 2 menit kering teleponnya mulai dari nol ya kan. Tapi kalau udah jalan setengah jam gitu, ya udah sambung lagi kan. Ya kan? Sambung lagi gitu, ya nggak masalah gitu. Kira-kira aja lah. Tapi juga jangan, aduh gimana? Ini problemnya gini. Kalau saya jelasin secara panjang lebar, ya, pakailah logika. Ya, kalau interupsinya 5 menit sambung lagi. Kalau interupsinya pergi antara 6 2 jam masa ya sambung lagi, itu udah nol dah.
Nah, terus satu lagi meditasi. Oh, saya merasa awalnya begini begitu, saya melihat cahaya begini begitu, saya merasa seperti di awan, saya mendengar suara-suara malaikat menyanyi. Apapun yang Anda alami pada saat meditasi itu hanya sensasi, lupakan, tidak usah dibahas. Karena saya bilang sederhana aja, selagi meditasi begitu indah, begitu buka mata, buyar semua, benar kan? Ya. Makanya itu cuma imajinasi saja, dilupakan aja. Maksudnya lupakan sih tidak usah meditasi. Tidak usah dibahas apa sensasinya. Jadi mengalami apa selagi meditasi itu cukup untuk sendiri aja lah. Tidak usah pula dibahas sama orang, aduh keren gitu pengalamannya gitu loh. Ya, yang ini lihat cahaya 5 warna, yang itu 10 warna gitu kan. Nah, lama-lama itu dikonyol kan. Lama-lama cerita kita dalam meditasi kita ngelihat jin dari A sampai Z ya, termasuk ngelihat Raja Sulaiman pula tadi kan. Masalahnya itu begitu buka mata goyang semua, nggak ada lagi. Kalau kita bicara teknik apa pasti yang teringat nomor satu bicara simbol, ya kan? Kalau di Google aja di internet diketik 3 kata simbol, reiki, sama sirik, wah itu banyak ngebahas. Banyak sekali ngebahas bahwa simbol reiki itu sirik. Betul? Pernah sering dengar kan? Mengapa? Karena kita memang ada kecenderungan untuk mengajarkan itu sebegitu saja. Jadi orang tidak bisa benar-benar ngerti simbol itu apa. Apa itu simbol itu sebenarnya? Kalau kita belajar karate, ada kata istilahnya kan? Ya, jurusnya begini kan? Ada namanya, benar kan? Oke, kita nggak usah karate deh, yang agak susah, yang gampang. Tinju, jab, benar. Kalau saya ganti, ini saya bilang jab, semua ngerti kan? Kalau saya bilang melontarkan jab, semua ngerti, betul? Ya. Nah, ya. Bagaimana kalau saya bilang melontarkan pukulan dengan tangan setengah lurus? Siapa yang ngerti? Hah? Nggak ada yang ngerti kan? Nah, apalagi ini, uppercut. Kalau saya bilang uppercut orang tahu kan begini kan? Kalau saya bilang melontarkan pukulan dengan siku bengkok mengarah ke atas, orang kan apa-apa sih itu gitu kan? Sama. Simbol reiki itu sebenarnya masalah cuma gitu doang. Cakura itu apa? Kumpulkan energi alam semesta di sini. Gerakannya kayak gini nih, ya. Nah, tapi orang begini aja sudah malu. Coba begini di atas bis malu kan? Nah, apalagi begini, nah? Jadi kecil lagi udah malunya bermain, apalagi begini gini tangan. Nah, jadi dibikin versi kecil itu pakai jari supaya masuknya ya itu efisien, asli. Ya, saya lihat lukisan-lukisan orang waktu masih zaman-zaman si Usui itu dulu, dia tuh benar-benar tangannya diginiin loh. Gitu. Nah, yang meringkas ini kecil tuh Hawaii kata karena dia malu, dikecilin sama dia. Ya, Cakura itu bahasa Jepang, artinya itu taruh energi alam semesta di sini. Gitu. Seiki itu juga bahasa Jepang, gunakan energi air buat membersihin kan. Nah, kalau sana apalagi jelas-jelas tuh Jepang. Nah, mengapa kita gak ganti namanya dengan nama yang bisa kita ngerti bahasa Indonesia lagi-lagi sama tadi? Masalahnya orang seluruh dunia belajar itu udah tahu itu, kita sebut Cakura orang tahu. Kalau kita bilang simbol meletakkan energi alam semesta di sini kan bingung orang semuanya apaan gitu, ya kan? Nah, itu aja sih simbol aja gitu. Jadi makanya sesuatu itu baru dikatakan barang sihir istilahnya. Barang sihir itu kalau tidak jelas entah apa-apaan, entah bahasa apa, entah apa masuknya, entah apa gunanya, itu baru kan. Ini simpel aja. Bahasa Jepang orang menggambar gitu. Nah, cuma memusatkan niat aja. Itu kayak jurus kan. Begini itu kan kayak niat doang gitu. Kalau saya sonen itu karena tidak bisa, dia tidak ada idenya gambar yang bagus gimana, makanya ditulis aja bahasa kanji. Sebentar, rupanya kita break dulu ya. Oke.
tadi kan saya tanya, bagaimana saya tahu kan bilangnya getarannya lebih kencang. Itu apa bukan karena saya sudah diinisiasi maka ditanya inisiasi R2 makanya lebih kencang? Katanya bukan, tapi sebenarnya jadi kalau nggak pakai simbol lebih lemah, enggak sama aja. Berarti kan pakai simbol nggak pakai simbol sama aja. Saya nggak bisa tahu bedanya di mana. Toh, kalau saya nggak tahu beda di mana, apa beda saya gambar begini dengan saya gambar begini, dengan saya gambar begini, dengan saya gambar begini, bedanya apa? Bedanya apa? Beda gerakan tangannya. Hasilnya di mana? Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah Reiki 2, ya mungkin ada yang masih merasa sangat tidak sensitif, apa boleh buat. Ini yang merasa sudah cukup sensitif, sudah tahu ada energi keluar, ada energi mengalir, tolong dicoba, ya. Coba alirkan energi ke tangan sendiri, ke punggung tangan lebih berasa, ke punggung tangan sendiri, tanpa pakai simbol. Nah, perhatikan. Dia akan ada gelombang naik, gelombang turun. Maksudnya ada di kala di mana dia terasa tekanannya kencang, ada kala di mana terasa tekanannya lemah, kemudian kencang lagi, betul kan? Setiap kali kita terapi selalu gitu kan? Nah, tolong lihat jam, ada jam enggak? Kalau nggak ada jam masing-masing, hitung berapa detik, ya, berapa detik getarannya. Jadi satu kali gelombang dari kencang pelan sampai kencang lagi butuh waktu berapa detik. Kalau tidak pakai simbol, kemudian coba buat dengan cekurei, ya, lalu Arifin hitung berapa detik butuh waktunya. Nah, kalau ternyata waktu yang dibutuhkan sama, simbol yang cekurei yang dibuat itu gagal. Kalau benar simbol cekurei yang dibuat itu, ya, hasilnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gelombang akan menjadi 2 kali lipat atau lebih. Berarti lebih panjang waktunya, bukan lebih singkat, lebih panjang waktunya. Jadi kalau misalnya tidak pakai simbol, misalnya 20 detik gitu, ya kan? Pakai simbol mestinya 40 detik misalnya. Kalau lebih cepat, ada yang salah cara bikinnya. Coba tes. Lebih cepat ada yang salah dan cara bikinnya. Nah, kalau lebih cepat, panas iya, tapi tekanan naik turunnya itu mestinya lebih lama. Panas pasti lebih cepat panas kalau berhasil. Cuma tekanan gelombangnya itu, jadi dia kan pertama kencang, terus pelan, terus kencang lagi. Itu lebih panjang jaraknya, sehingga kenapa? Sehingga kita bisa terus-terusan gitu, panas baru berkurang, terus panas lagi, betul kan? Nah, coba. Nah, jadi sekarang udah bisa jawab kan? Tahu di mana berhasil atau enggak? Gelombangnya lebih panjang. Oke, itu cekurei. Nah, tolong nanti eksperimen sendiri, ya. Cari tahu kalau Seiki gimana rasanya, kalau kesesonan gimana juga tahu sampainya. Bisa nggak eksperimen sendiri? Mestinya bisa. Seiki kan gampang, coba tangan juga kan. Apa bedanya rasanya sebenarnya? Kalau kesesonan telepon teman, ini gue kirim sampai nggak? Betul kan? Selama ini gimana? Pernah nggak benar-benar nguji gitu? Sama teman, telepon, ini aku coba ya, aku coba kirim langsung ya, sampai nggak? Oh nggak, coba ini gue pakai sesuatu, sampai nggak? Coba, sudah pernah dicoba nggak kayak gitu? Coba kan? Itu cara yang paling benar kan, untuk ngecek sesuatu kan, sampai atau enggak? Ya, jadi jangan bikin simbol, asal bikin simbol juga gitu, nggak tahu kenapa gitu. Apalagi belajar diri gue kenapa? Yang gue belajar apa lagi? Meditasi. Nah, ini. Ya. Jadi untuk meditasi untuk ini, bagi yang udah belajar kalian nggak perlu, karena itu udah dilewatin. Ini bagi yang dasarnya di R2, karena di Reiki 2 Kundalini itu digerakkan dari posisi aslinya yang berada kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 cm di bawah cakra dasar.
digerakkan naik sekitar 8 sampai 10 mm. Jadi antara 0,8 sampai 1 cm. Itu berarti posisinya masih berada 1 cm atau lebih di bawah cakar dasar. Ya. Nah, posisi segitu energinya nggak bisa dipakai langsung. Jadi kita tidak bisa mengakses energi kundalini secara langsung pada saat posisinya masih berada di bawah cakar dasar. Itu sebabnya diberikan latihan yang untuk namanya meditasi kundalini. Sebenarnya bukan benar-benar meditasi, itu latihan sebenarnya. Nah, saya nggak akan praktekkan yang begini-begini, semua juga tahu kan ya. Yang paling penting gini, waktu angkat tangan ke atas nih. Kesalahan terbesar yang dilakukan orang-orang kebanyakan adalah begini. Benar? Dipegang ini kan? Dipegang begini. Habis itu ini tegang ini kan? 5 menit begini gemetaran rasanya, mau jatuh tangan kan? Gak kuat kan? Yang benar ngambil posisi itu. Nah, enak kan taruhnya gini kan? Nah, ini akan sangat mengurangi tingkat kepegalannya itu, ya. Nah, kayak gini. Coba, enak, betul-betul taruh enak banget itu taruhnya, mas, tak, nah taruh gini, tak, gimana? Jauh lebih enteng kan? Ketimbang dipegang begini kan? Nah, kalau yang bagus itu 5 menit saja pasti nggak ada masalah. Atau 10 menit mungkin agak lebih susah. Cuma intinya gini, latihan itu tidak ada gunanya kalau dilakukan sepotong-sepotong. Tidak ada gunanya artinya sama sekali tidak ada hasilnya. Jadi kalau melakukan latihan itu harus tunggu sampai hawa panas naik semua, sampai panas punggung, sampai pegel rasanya. Nggak boleh turun tangan, tetap tahan sampai hawa panas itu hilang, sampai punggung itu merasa dingin, baru boleh turunkan tangan, baru ada hasilnya. Ya, dan satu lagi itulah kalau masih panas punggung, ya. Jadi kalau masih panas, masih pegel, turunkan tangan. Hasilnya apa? Aduh, bisa 3 hari baru hilang. Ya, sakit aduh itu 3 hari baru hilang. Tapi kalau sudah dingin dia baru turun, itu pegalnya 5 menit hilang. Aneh kan? Padahal tunggu dingin lebih lama daripada waktu panas. Kalau panas tuh mungkin 5 menit aja udah panas, udah biasa tuh. Tapi nunggu dingin mungkin bisa makan waktu sampai 15 menit. Tapi kalau sudah dingin turunnya tangan, pegalnya sebentar hilang. Kalau masih panas turunkan tangan bisa 3 hari. Nah, jadi itu yang menyebabkan saya tahu rata-rata yang lihat 2 malas latihan itu kan. Ya. Oke, apa lagi Pak? Ada itu. Oke, ada yang mau tanya? Saya Pak, ini tangan sama kaki saya ini rasanya sakit, rasa kaku itu. Kenapa? Gimana? Ulang-ulang. Tangan dan kaki rasanya kaku. Tangan dan kaki kaku rasanya. Oh, maksudnya sehubungan dengan pelajaran gitu. Tanyanya pelajaran bukan penyakit. Konsultasi penyakit katanya saya cara lagi. Bukan lagi terapi, Bu, tapi pelajaran. Ya, yang mau konsultasi penyakit, saya hari ini masih nginap di sini, jadi ntar selesai acara mau ngantri lagi silakan. Sementara kita tanya jawabnya soal sehubungan dengan pelajaran aja dulu. Pelajaran dulu. Ada yang mau nanyain? Gak ada? Kalau gak ada kita langsung ke sesi 3 pelajarannya. Oke, pelajaran